Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i ummatihi wa nakhusu khususan ila Syekh Abu Bakar Sato Timbiati Syekh Zainuddin Al-Maribari Husain Ki Haji Mukhtar Syafa Abdul Ghafur Ki Haji Ahmad Isyam Ki Muhammad Hashim Abdul Syafa wa ila jami'i man hadaru fi hadzal majlisil mubarakil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa nafa'ana madana fi 'ulumihi wa fi madadi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu wa rak'atani qabla subhin wa yusannu takhfifuhuma wa qira'atul kafiruna wal ikhlas fihima li khabari muslimin wa ghairihi. Kita melanjutkan kajian tentang sholat sunnah, termasuk bagian daripada sholat sunnah rawatib yang muakkad, artinya sangat dituntut kesunatannya, adalah 2 rakaat sebelum sholat subuh. 2 rakaat sebelum sholat subuh ini adalah merupakan sholat sunnah rawatib yang pahalanya paling besar di antara sholat sunnah yang lainnya. Sehingga Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Raqatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat sebelum subuh atau 2 rakaat qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia berikut isinya. Nah, terkait tentang pembahasan pahala itu adanya cuman di akhirat. Sebab kalau pahala ini kita menggambarkan di dunia tidak akan muat. Dunia ini gak akan nampung dengan pahala yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang melakukan ibadah. Nah, ini jelas hadisnya adalah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Rasulullah bersabda 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia berikut isinya. Maka sangat disayangkan kalau kita ini tidak melakukan sholat sunnah qobliyah subuh. Nah, di dalam redaksinya 2 rakaat sebelum subuh itu biasa disebut dengan sholat qobliyah subuh atau sholat fajr atau sholat bardi atau sholat wusto atau sholat ghidah. Jadi istilahnya banyak. Maka kalau ada orang mengatakan bahwa sholat fajr, ya sebenarnya sholat fajr itu ya sholat qobliyah subuh. Jadi yang dimaksud dengan 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia berikut isinya itu yang dimaksud ya sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Namanya boleh disebut dengan 2 rakaat fajr, 2 rakaat qobliyah subuh, 2 rakaat ghidah, 2 rakaat bardi. Barat itu artinya dingin. Karena cuacanya masih sangat dingin maka disebut dengan 2 rakaat bardin. 2 rakaat ghidah itu artinya sarapan. Dan kemudian ada istilah lain yaitu 2 rakaat wusto. Itu pahalanya paling besar. Nah, kapan kita melakukan sholat sunnah qobliyah subuh? Kemarin sudah kita bahas bahwa sholat sunnah qobliyah itu waktunya masuk kalau sudah masuk waktu sholat. Jadi kalau misalnya kita datang ke masjid lebih awal, sampai di masjid masih ngaji-ngaji itu, atau masih tarhim, sholatu wassalamu alaik, itu namanya tarhim. Tarhim itu sebenarnya
Asal kata daripada rahima, tarhim, menyayangi, sebagai pertanda bahwa waktu adzan masih kurang sekitar 7 atau 6 menit. Itu mulai tarhim. Jadi ibarat kita ini mau lampu hijau itu ada, lampu kuningnya terlebih dahulu sebagai sinyal. Kalau sudah tarhim, ayo bergegas, tar lagi adzan subuh. Maka sempatkan kita melakukan sholat sunnah qobliyah subuh. Karena pahalanya sangat besar. Bahkan kalau orang sempat melakukan sholat sunnah qobliyah subuh, itu orang dianggap melakukan sholat sunnah semalam suntuk. Sholat sunnah semalam suntuk. Jadi orang yang melakukan sholat sunnah qobliyah subuh itu dianggap melakukan sholat sunnah semalam suntuk. Jadi kalau kita sempat melakukan qobliyah subuh, berarti semalam itu kita dianggap melakukan sholat sunnah. Walaupun malam itu kita tertidur, lelap, gak sempat bangun. Alarm sudah dibunyikan, tapi ternyata saking ngantuknya nggak dengar, akhirnya kita nggak sempat qiyamul lail, sempat kita melakukan qobliyah subuh, semalam itu kita dianggap melakukan sholat sunnah semalam suntuk. Ini luar biasa. Nah, kembali kepada ukuran ukuran pahala. Pahala itu cuman muatnya di akhirat nanti. Sebab dunia nggak akan muat kalau untuk menampung pahala. Maka pahala itu hanya akan Allah berikan nanti ketika kita berada di alam akhirat. Ya. Kemudian dan juga disunatkan saat kita melakukan sholat sunnah qobliyah subuh ini, yang dibaca adalah rakaat pertama setelah surah Al-Fatihah kita membaca surah Al-Kafirun. Dan kemudian rakaat yang kedua kita membaca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Jadi qobliyah subuh rakaat pertama setelah Al-Fatihah kita membaca Al-Kafirun. Rakaat kedua membaca surah Al-Ikhlas atau Qul huwallahu ahad. Itu hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Kemudian salat qobliyah subuh ini hendaknya di sini disunatkan wazusanu tahfifuhuma. Diringankan, jangan terlalu panjang. Diringankan, cukup 2 rakaat saja yang dibaca habis Al-Fatihah. Rakaat pertama Al-Kafirun, gak usah baca surat yang panjang-panjang. Kemudian rakaat kedua membaca surah Al-Ikhlas. Itu hukumnya adalah sunnah, dicepatkan, jangan terlalu panjang. Jangan terlalu panjang. Nah, dalam hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Sunni dari Walid Abil Malih, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla rak'ataini khafifataini summa sami'tuhu yaqulu huwa jalisun Allahumma Rabba Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam a'udzubika minan nar thalatha marat. Kemudian kalau kita sempat setelah qobliyah subuh kemudian duduk, ini yang dilakukan oleh Rasulullah, kemudian membaca Allahumma Rabba Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam a'udzubika minan nar. Allahumma Rabba Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam a'udzubika minan nar. Dibaca 3 kali. Itu sunnah. Allahumma ya Allah Rabba Jibril, yang menjadi Tuhannya malaikat Jibril, wa Israfil dan Tuhannya malaikat Israfil, wa Mikail dan Tuhannya malaikat Mikail, wa Muhammadin Nabi dan juga Tuhannya Nabi Muhammad, Nabi yang jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzubika minan nar. Aku berlindung kepadamu dari api neraka. Dibaca 3 kali. Allahumma Rabba Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah a'udzubika minan nar. A'udzubika minan nar.
Aku berlindung kepadamu dari api neraka. Itu dibaca 3 kali. Nah, sedangkan membaca surah Al-Kafirun pada rakaat pertama dan Al-Ikhlas pada rakaat kedua itu juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian Rasulullah bersabda, "Ni'mas surratani huma tuqra'ani fi raq'ataini qabla al-fajri. Qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad." Sebaik-baik 2 surat yang dibaca pada sholat qobliyah subuh 2 rakaat sebelum subuh adalah rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Itu sebaik-baik surah. Karena surah Al-Kafirun pada dasarnya itu adalah kita benar-benar berlepas diri dari orang-orang kafir. Kita benar-benar memurnikan keimanan kita kepada Allah jauh dari apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Sehingga di dalam Al-Kafirun, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, wala antum a'abiduna ma a'budu, dan kamu tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya surah Al-Kafirun itu, dulu ada sekelompok orang-orang kafir yang datang menghadap kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang-orang kafir ini ngadep kepada Rasulullah, pengen ngajak damai dengan Rasulullah. Ya Muhammad, kita ini kan tiap hari kelahi, tiap hari perang, tiap hari musuhan. Ayo kita damai. Kita pengen damai. Kita ini rukun. Masa kelahi terus, berantem terus. Oke, kalau memang kita mau rukun, oke, siap untuk rukun. Tapi kata orang kafir ada syaratnya. Syaratnya apa? Gini aja. Daripada kita berantem tiap hari, bagaimana kalau saya menawarkan sebuah solusi agar kita ini rukun tidak berantem? Seminggu nanti kami orang-orang kafir ini akan ikut kalian ke masjid, ikut sholat. Pokoknya selama seminggu kami ikut ke masjid. Ya sholat maghrib, isya, subuh, duhur, asar. Kemudian melakukan ibadah di masjid. Sama seperti yang kalian lakukan. Tapi minggu berikutnya kalian umat Islam harus datang ke tempat ibadah kami. Datang ke gereja untuk ibadah bersama dengan kami. Jadi kita gantian. Seminggu kami ikut kalian, seminggu kalian ikut kami. Nah akhirnya setelah kejadian itu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Urusan agama tidak ada toleransi. Yang ada toleransi antar umat beragama. Kalau sesama umat, kita ini dengan tetangga yang non muslim tetap harus rukun, harus saling menghormati, menghargai, bahkan saling tolong menolong. Tapi kalau urusan ibadah tidak ada toleransi dalam ibadah. Gak boleh kita saking bestinya dengan kawan kita atau mungkin saudara kita atau mungkin ada atasan kita yang kita tunduk kepadanya sehingga ketika mereka melakukan ibadah kita ikut ibadah bareng mereka, itu gak boleh. Maka disebut la a'budu ma ta'budun wa la antum a'abiduna ma a'bud. Nah itu asbabun nuzulnya surah Al-Kafirun. Maka surah Al-Kafirun sangat tepat dibaca kalau kita melakukan sholat sunnah pada rakaat yang pertama. Sedangkan Al-Ikhlas itu intinya memurnikan keesaan Allah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Maha Esa. Allahus Samad. Allah tempat manusia bergantung. Lam yalid walam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang menyamainya. Ini memurnikan keesaan Allah, sehingga surat Al-Ikhlas itu surat tauhid yang benar-benar kita ini murni menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu sangat baik dibaca pada rakaat kedua ketika kita melakukan sholat sunnah, terutama sholat sunnah qobliyah subuh. Karena berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha.
Wa warada aidun fihi ma alam nasrah laka wa alam taro kaifa wa anna man dawama ala qiraatihi ma fihi ma zalat anhu ailatul bawasir. Nah, disunatkan pula ketika kita melakukan sholat qobliyah subuh itu, di samping membaca Al-Kafirun pada rakaat pertama, rakaat kedua Al-Ikhlas, kita juga disunatkan membaca 2 alam, surah alam. Yang pertama, rakaat pertama alam nasroh laka sodrok. Rakaat kedua alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Jadi gimana urutannya? Gini, pada rakaat pertama kita membaca surah Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah yang kita baca alam nasroh laka sodrok wa wada'na anka wizrok alladzi anqadha dhahrok wa rafa'na laka dzikrok fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Selesai baca alam nasrah langsung nyambung dengan surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun sampai lakum dinukum wa diatin. Kemudian rukuk, i'tidal, sujud, duduk, sujud, berdiri. Pada rakaat kedua membaca surah Al-Fatihah. Kemudian setelah Al-Fatihah kita membaca surah Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Selesai membaca alam taro, kemudian lanjut dengan bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad sampai selesai. Nah, jadi rakaat pertama yang dibaca 2 surat, membaca Al-Kafir hukumnya sunnah, ada hadisnya. Membaca alam nasroh hukumnya juga sunnah. Kemudian pada rakaat kedua membaca alam taro hukumnya sunnah, membaca Al-Ikhlas hukumnya juga sunnah. Jadi khusus sholat sunat qobliyah subuh ini, rakaat pertama yang dibaca 2 surat alam nasroh dan Al-Kafirun, rakaat kedua alam taro dan surah Al-Ikhlas. Ada satu hadis yang menjelaskan tentang keutamaan membaca 2 surah ini. Sehingga baginda Rasulullah bersabda, barang siapa yang mendawamkan atau istiqomah selalu membaca surah alam nasroh dan alam taro pada saat melaksanakan sholat qobliyah subuh, maka zalat anhu ailatul bawasir. Orang itu akan terhindar dari penyakit wasir atau penyakit ambeien. Oh, saya ambeien, berarti harus istiqomah membaca Al-Kafirun dan alam nasroh dan alam taro. Tapi ya jangan cuma ngandalin baca itu tapi makannya nggak dijaga, ya kantem sambel. Oh, muncul pula ambeiennya. Tapi ini mujarab ini. Zalat anhu ailatul bawasir. Maka akan hilang sakit wasir. Sakit wasir itu ya ambeien itu. Sakit wasir. Sakitnya luar biasa itu. Saya mengalami ambeien kemarin waktu Ramadan itu. Sakitnya luar biasa. Alhamdulillah udah sembuh ini. Pokoknya harus dawam istiqomah baca alam nasroh, alam taro. Oh, ini obatnya begitu ini. Ini terhindar sembuh. Oh, zalat hilang. Anhu darinya. Apa yang hilang? Ailatul bawasir. Penyakit wasir. Oh, ini mujarab loh ini. Mujarab. Nah kemudian menurut satu penjelasan lagi, wakila annaman dawama alaihi ma fihi ma la yara syarron dalikal yaum aslan walidakila man shallahuma bi alam wa alam lam yusibhu fi dalikal yaum alamun. Jadi gini, ini hebatnya surat 2 alam nih, surat 2 alam ini, alam nasroh dan alam taro. Menurut riwayat, barang siapa yang mendawamkan atau selalu membaca surah alam nasroh dan alam taro pada saat sholat qobliyah subuh, maka la yaro syarron dalikal yaum aslan. Orang itu tidak akan pernah melihat keburukan pada hari itu. Jadi kalau pagi kita awali dengan sholat qobliyah subuh yang dibaca alam nasroh dan alam taro, sepanjang hari sampai besok subuh dia tidak akan ketemu dengan sesuatu yang buruk. Ketemu yang baik-baik, terus urusan lancar, ketemunya yang baik-baik, perkara yang baik-baik, ketemu teman yang baik, rekan kerja yang baik, atasan yang baik, bawahan yang baik,
keluarga yang baik, anak keturunan yang baik, istri suami yang baik. Ini mujarab ini. Jadi orang yang istiqomah baca itu tadi alam nasroh dan alam taroh. Nah kemudian ada lagi riwayat yang mengatakan walidakila man shallahuma bi alam wa alam lam yusibu fi dalikal yaumi alamun. Barang siapa yang membaca dua surat ini alam nasroh dan alam taroh pada saat qobliyah subuh, maka dia tidak akan terkena penyakit. Lam yusibhu fi dalikal yaum alamun. Hari itu garantinya sampai besok subuh sehari semalam 24 jam tidak akan mendapatkan sakit. Pokoknya tidak akan terkena penyakit, tidak akan terkena penyakit. Hebat ini karena dua alam. Alam nasroh dan alam taroh. Ini rakaat pertama alam nasroh, rakaat kedua alam taroh. Wa qala al-Ghazali fi kitab Biwasail al-Hajat balagona min ghairi wahidin minal sholihina min arbabil qulub anna man qara'a fi raq'atil fajri alam nasroh laka wa alam taroh qasurat anhu yadu kulli adwin wa lam yaj'al lahum alaihi sabilan. Wa hadha sahihun mujarrabun bila syakin. Imam Ghazali dalam kitabnya Wasailul Hajat ini menjelaskan bahwa telah sampai kepada Imam Ghazali dari orang yang sangat banyak. Orang banyak menyampaikan kepada Imam Ghazali setelah Imam Ghazali itu menjelaskan tentang keutamaan dua alam ini. Bahwa telah datang dari orang banyak, dari golongan orang-orang solih yang mempunyai hati yang benar-benar solih, hatinya benar-benar baik. Barang siapa yang membaca surat alam nasroh dan alam taroh pada saat qobliyah subuh dia lakukan, maka qasurat anhu yadu kulli adwin. Kalau ada orang berniat jahat kepadanya, nggak akan sampai. Qasurat anhu yadu adwin. Musuh mau menyerang kita, nggak nyampe. Oh ini kalau diamalkan oleh anak muda kemudian tawuran, itu dibacok itu jaraknya kurang 1 jengkal, gak nyampe itu, pedang itu gak nyampe, tembak dor itu gak nyampe. Jadi setiap orang yang mau berniat jahat itu kejahatannya tidak akan nyampe. Ada orang mau nyantet kita, mau nenun kita, mau nyihir kita, kirim santet, kita udah proteksi badan kita, diri kita dengan dua surat alam ini tadi, alam nasroh dan alam taroh. Maka orang yang berniat jahat, musuh-musuh kita itu tidak akan sampai kejahatannya kepada kita. Kok surat pendek gitu loh. Kok surat itu pendek. Anhu yaduku li adwin. Walam yaj'alahu alaihi sabilan. Dan orang itu tidak akan dapat jalan untuk menyakiti kita, untuk mendolimi kita. Oh, ini luar biasa ini. Istiqomahkan baca itu. Pokoknya surat qobliyah subuh yang dibaca rakaat pertama alam nasroh dengan al-kafirun, rakaat kedua alam taroh dan surah al-ikhlas. Ini kita baca istiqomah, maka insya Allah orang yang berniat jahat tidak akan sampai kejahatannya itu kepada kita. Pak, saya ini nggak pernah berbuat jahat sama orang, saya nggak punya musuh. Loh, kadang-kadang orang itu walaupun orang itu baik nggak punya musuh, tapi likuli dinikmatin mahsudun. Setiap orang yang punya nikmat itu pasti ada yang tidak senang, itu pasti. Dan kalau ini terjadi di sebuah perusahaan, kemudian ada saingan, orang yang saingan dengan kita, merasa iri dengan kita, itu akan melakukan segala cara untuk menjadikan kita ini tersingkir, kemudian dia yang akan mendapatkan tempat posisi itu. Ini makanya proteksi diri kita dengan membaca surah alam nasroh dan alam taroh pada saat sholat qobliyah subuh. Dan ini wahada sahihun mujarrabun bila syakin. Ini sahih, mujarab itu sudah. Mujarab itu artinya mujarab, udah teruji gitu loh. Bila syakin, tanpa ragu lagi. Imam Ghazali sampai begitu statementnya itu. Wahada sahihun mujarrabun bila syakin. Ini sahih, ini mujarab, ini udah teruji, udah diuji klinik katakan begitu. Dan ini benar-benar tidak diragukan lagi. Maka istiqomahkan sholat qobliyah subuh. Wah ini luar biasa. Nah kemudian fayusanu al-jam'u fihima bainahunna liyatahaqqaqa al-ityanu bil waridi akhudan mimma qalahun Nawawi fi inni dhalamtu nafsi dzulman katsiran kabiran walam yakun bidzalika mutawwalan tahuma tatwilan.
Nah, jadi kita gabungkan tadi surah Al-Lam Nashrah dengan Al-Kafirun dan surah Alam Taro dengan surah Al-Ikhlas. Nah, kemudian setelah kita melakukan sholat qobliyah subuh dengan membaca itu tadi, maka selanjutnya ada zikir, ada wirid yang kita baca. Setelah itu maka jeda kita antara adzan dan iqamah khusus waktu subuh itu dari mulai adzan itu 15 menit. Kalau adzannya agak cepat dengan waktu durasi 3 menit, berarti masih ada sekitar 12 menit kita lakukan sholat qobliyah subuh. Saran saya kalau datang ke masjid kita 3 niat sekaligus. Allah, saya niat sholat sunnah qobliyah subuh, tahiyat masjid, dan syukur wudhu 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Lakukan 2 rakaat saja. Karena kita tidak hanya ngejar sholatnya saja, tapi ada zikir yang ini pahalanya luar biasa ini. Khasiatnya luar biasa. Dan itu mujarab. Jadi setelah 2 rakaat, kemudian kalau Rasulullah di zaman Rasulullah dulu itu wayundabu al-ittija wa dzalika liqali idza shalla ahadukum rakaatal fajri falyabja ala yaminihi rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Kalau Rasulullah setelah sholat qobliyah subuh itu ittija itu tidur-tiduran miring, nggak tidur beneran, cuman tidur miring gitu aja, tidur miring. Tapi kalau kita kayaknya nggak memungkinkan ini, kalau kita lakukan itu nanti butuh waktu, butuh jarak panjang ini antara satu dengan satu, tidurnya miring gitu, kayak itu sebentar saja. Karena ini kenapa Rasulullah lakukan itu? Karena Rasulullah itu saking panjangnya qiyamul lailnya, malam itu tahajud panjang, kemudian nyambung dengan sholat qobliyah subuh, maka butuh istirahat sejenak, tiduran. Tidak tidur tapi cuma sekedar ittija, tiduran miring, sekedar miringkan badan, dan itu Rasulullah lakukan. Tapi kalau kita mau lakukan ya silakan, tapi agak di belakang, kalau di depan sini kayaknya gak cukup tempatnya. Nah, kemudian apa yang kita baca setelah kita melakukan qobliyah subuh sebelum sholat subuh? Yang pertama ada zikir wa waradat ani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ahadits sahihatin kasratin amrobiya ba'da ba'd ashabi di tawassul rizki qala badul arifin wa hiya mujarrabatun di pasti rizki al-dhahir al-batin wa hiya hadi la ilaha illallah muhammad al-malikul haqqul mubin. Ada 3 zikir paling tidak. Yang pertama adalah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Itu untuk melapangkan rizki, luas rizki. Ya. Jadi yang dibaca apa? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azimi astaghfirullah, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azimi astaghfirullah, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azimi astaghfirullah. Itu dibaca berapa? Dibaca 100 kali. Dibaca 100 kali. Nah, kalau itu dibaca, maka rizkinya orang itu akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rizkinya akan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rizkinya dilapangkan, diluaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dibaca apa? Yang pertama, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azimi astaghfirullah, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azimi astaghfirullah. Wastahsana katsirun minal asyayikh an takuna baina sunnati subhi wal fardhah fa in fatat bidzalika fabada sholati subhi wa qabla tulu'il fajri. Jadi itu litausi rizki, untuk melapangkan rizki. Bahkan ada seorang ulama mengatakan begini, kalau orang istiqomah membaca itu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azimi astaghfirullah 100 kali setelah qobliyah subuh, sebelum sholat subuh, maka
Bukan orang itu yang mencari rizki, tapi rizki yang akan datang, yang akan mendatanginya. Itu ada ulama yang sampai mengatakan begitu. Bukan rizki yang kita cari, tapi rizki yang akan datang kepada kita. Di pondok kami, di Pondok Blok Agung, Darussalam Blok Agung, Banyuwangi, ini rutinitasnya. Kalau habis adzan subuh, kemudian qobliyah subuh, sambil nunggu Mbah Yai ngimamin, baca ini keras. Subhanallah bihamdi, subhanallahiladzim, astagfirullah. Subhanallah bihamdi, subhanallahiladzim, astagfirullah. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahiladzim, astagfirullah. 100 kali. Kalau ini istiqomah kita baca, insya Allah urusan rezeki dilapangkan oleh Allah. Bahkan bukan kita yang sibuk nyari rizki, tapi rizki yang akan mendatangi kita. Dan saya insya Allah ngamalin ini, zikir ini sejak dari pondok, dari pesantren. Yang saya rasakan ya alhamdulillah rizki itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak harus pakai sengsara nyari rizki, itu insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bacanya ini ya, tetap habis baca zikir ini ya usaha ikhtiar tetap, tapi ini istiqomahkan, dawamkan baca itu. Yang pertama tadi apa? Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azimi, astagfirullah. Ini boleh dibalik, redaksinya boleh begini. Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi, astagfirullah, boleh. Hil azim dulu kemudian wa bihamdihi, boleh. Atau kalau di sini tertulis subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azimi, astagfirullah. Ini 100. Yang kedua, setelah itu 100 kali, kemudian bacanya apa? La ilaha innallahul malikul haqqul mubin, la ilaha innallahul malikul haqqul mubin. 100 kali. Ini sama. Khasiatnya sama, keutamanya sama untuk melapangkan rezeki. Insya Allah usaha kita itu dimudahkan oleh Allah. Ya, tetap kita usaha ikhtiar, tapi mudah semuanya itu. Urusan itu mudah. Urusan segala macam itu dimudahkan. Jadi rezeki itu dimudahkan oleh Allah. Sama ini. Khasiatnya sama. La ilaha innallahul malikul haqqul mubin. La ilaha innallahul malikul haqqul mubin. 100 kali juga. Insya Allah kalau kita biasa lakukan itu, habis kita sholat qobliyah subuh, kemudian zikir ini, itu, dan satu lagi nanti, itu cukup waktunya. Cukup sampai adzan, sampai iqomah subuh. Nah kemudian sama, itu faedahnya sama untuk litausiati rizki, untuk melapangkan rizki. Nah kemudian yang ketiga, ada satu lagi tambahan adalah untuk menetapkan iman, menetapkan iman. Ya, tetapnya iman itu ada yang dibaca adalah ya hayyu ya qayyumu, ya hayyu ya qayyumu, la ilaha illa anta, ya hayyu ya qayyumu, la ilaha illa anta, arba'ina marrotan, 40 kali. Ini mujarab juga. Untuk apa? Litasbitil iman, untuk menetapkan iman, agar iman itu tetap ada pada diri kita. Litasbitil iman, untuk menetapkan agar iman ini tetap tertancap pada diri kita. Dan mudah-mudahan saat kita mati nanti tetap mati membawa iman. Jadi ada 3 zikir itu yang harus istiqomah kita lakukan. Lalu kalau kita datangnya terlambat bagaimana? Boleh dibaca setelah sholat subuh. Sebelum sholat subuh nggak sempet nih, nggak selesai, nggak kelar karena waktunya kita datangnya udah telat ke masjid. Boleh dilakukan setelah sholat subuh. Lalu qobliyah subuh, datang ke masjid udah telat ini, terlambat. Bagaimana ini? Kita nggak sempat melakukan. Sholat qobliyah itu boleh dilakukan setelah sholat fardu. Qobliyah subuh nggak sempat, habis sholat subuh boleh melakukan sholat qobliyah. Yang tidak boleh ba'diyah subuh nggak boleh. Itu makruh tanzih, makruh yang mendekati haram. Ba'diyah subuh. Tapi kalau qobliyah subuh boleh. Maka kalau kita melihat ada orang habis sholat subuh kok miring di sana kemudian sholat, jangan suudon dulu. Bisa jadi yang dilakukan adalah
qobliyah subuh yang tadi belum sempat dilakukan. Nah, zikir-zikir ini kalau kita biasa melakukan istiqomah dan satu saat kita tidak bisa melakukan karena mungkin datangnya terlambat, baca setelah sholat subuh masih boleh. Apa tadi? 3. Yang pertama, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azimi astaghfirullah 100 kali. Itu untuk melapangkan rezeki. Bahkan Kiai Haji Maimun Zubair, Mbah Mun itu mengatakan, kalau ada orang kok masih rezekinya gitu kok seret, rezekinya kok masih susah, berarti orang itu mungkin belum istiqomah mengamalkan ini. Tapi kalau orang sudah istiqomah mengamalkan ini, insya Allah rezeki itu dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azimi astaghfirullah. Dulu di era Pak Haji Dede, beliau minta ke kami untuk dibimbing ini bareng-bareng agak kenceng. Jadi saya dulu kalau habis sholat qobliyah pegang mic, baca zikir ini subhanallah bihamdi subhanallah wassalamualaikum subhanallah bihamdi subhanallah wassalamualaikum 100 kali. Kemudian la ilaha illallah malikul haqqul mubin, la ilaha illallah malikul haqqul mubin. Kemudian ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 40 kali. Tapi rupanya ada jamaah yang komplain, padahal tujuannya baik untuk yang barangkali belum hafal bisa ngikutin bareng-bareng. Yang kedua, kalau dibaca agak kencang sedikit itu kan semangat begitu ya. Ternyata ada yang komplain, katanya mengganggu orang yang kemudian datangnya agak telat melakukan sholat qobliyah. Ya akhirnya kita berhenti dari melakukan itu secara bersama. Karena memang ada beberapa masjid di Batam ini yang melakukan itu. Langsung pegang mic imamnya atau muadzinnya baca itu, dibaca agak kencang. Jadi maksudnya biar zikirnya itu bersama-sama. Itu sebenarnya antara min dan plus itu tadi. Minnya tadi mungkin yang baru datang sholat qobliyah agak telat terganggu. Tapi kalau plusnya bisa dilaksanakan secara bersama-sama dan itu bisa lebih semangat dan tentunya akan lebih cepat untuk diijabah. Semoga kerso. Tapi mungkin akhirnya bagusnya ya nggak usah dibaca keras, masing-masing baca sendiri-sendiri saja. Jadi kalau itu kita baca, tadi rentetannya qobliyah subuh 2 rakaat, kemudian baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali, kemudian la ilaha illallahul malikul haqqul mubin 100 kali. Itu faedahnya sama, meluaskan rezeki, melapangkan rezeki, memudahkan rezeki. Kemudian ditambah dengan ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 40 kali. Itu untuk menetapkan hati kita, iman kita agar tertancap benar-benar kuat di dalam hati. Nah itu amalannya kalau kita lakukan pada saat sholat sunnah qobliyah subuh. Jadi ini luar biasa. Istiqomahkan insya Allah. Ayo kita bareng-bareng istiqomah. Sudahlah sholat qobliyah subuh dengan 2 rakaat tadi. Yang dibaca apa? Rakaat pertama alam nasroh laka sodrok dan al-kafirun. Rakaat kedua alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil dan surat al-ikhlas. Siapa orang yang membaca 2 surah alam ini pada saat sholat qobliyah subuh, maka 1, ketika ada orang mau berniat jahat kepadanya, insya Allah kejahatan itu tidak akan sampai kepadanya. Kejahatan itu akan kosurat, pendek. Jadi nggak nyampe. Orang mau nyantet nggak nyampe. Orang mau berbuat jahat nggak nyampe. Pokoknya nggak nyampe. Ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, orang yang mengistiqomahkan itu insya Allah sembuh dari penyakit bawasir, penyakit wasir, penyakit ambeien. Ini perlu dicoba ini. Pokoknya istiqomah ini. Ya kalau kita pernah mengalami sakit ambeien itu sakitnya luar biasa, itu panas kalau lagi meradang betul, itu sakitnya luar biasa. Kita mau duduk tersentuh dengan benda itu sakitnya luar biasa. Jadi alhamdulillah ini sudah sembuh ini, mudah-mudahan sembuh terus, mudah-mudahan nggak enak banget itu. Istiqomahkan baca itu. Nah jadi ini amalan-amalan yang perlu kita lakukan. Ada pertanyaan? Enggak ada, alhamdulillah. Ini aja dulu, istiqomahkan. Nanti kalau kiranya susah ngapal, insya Allah saya tuliskan, nanti ditulis, kemudian saya share di grup masjid, jadi biar kita ngapalinya gampang. Kalau sudah biasa lakukan istiqomah, insya Allah lama-lama nanti hafal. Jadi kalau sudah kita hafal, kita melakukan, jangan niat untuk agar ini, agar itu, tidak, niat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Secara otomatis nanti Allah yang akan memberikan apa-apa yang telah tertulis di sini berkaitan tentang
khasiat atau keutamaan daripada dzikir yang kita lakukan. Jadi pokoknya niat dzikir karena Allah Subhanahu wa taala, gak usah karena pengen kaya, pengen rezekinya luas, pengen terhindar dari penyakit, gak usah. Pokoknya niat karena Allah, secara otomatis nanti Allah yang akan memberikan kepada kita sesuai dengan khasiat-khasiatnya. Karena memang setiap ayat di dalam Al-Qur'an itu lima kuri Allah ya. Tergantung apa yang dibaca oleh kita, niat kita apa. Dan memang ada bagian-bagian daripada ayat Al-Quran yang memang itu ada khasiat-khasiat tertentu. Ibaratnya itu Al-Quran itu seperti bahan baku. Kalau diresepkan dengan resep ini akan faedahnya begini, resepnya itu faedahnya akan begitu. Dan ini sumbernya bukan main-main, bukan ngarang-ngarang, sumbernya dari sumber-sumber yang mutawatir, sumbernya dari hadis-hadis yang sahih dari para ulama, dan ini sudah mujarab dan itu sudah tidak diragukan lagi tentang keutamaan-keutamaan daripada hal-hal yang kita lakukan tadi terkait tentang sholat qobliyah subuh. Dan adapun tadi itija, tidur miring, itu ya kalau memungkinkan kita lakukan monggo, kalau tidak kita lakukan juga tidak apa-apa, karena memang kita enggak seperti Rasulullah. Kalau Rasulullah itu setelah qiyamul lail yang begitu panjang, maka wajar kalau kemudian istirahat. Tambihun wa yajuzu ta'khiru rawatibil qabliyah anil fardi fatakunu adaan. Ini yang menjadi dasar bahwa boleh mengakhirkan sholat sunnah qabliyah atau sholat rawatib yang qabliyah boleh diakhirkan dari sholat fardu. Watakunu adaan, dan itu termasuk ada, bukan kodok. Jadi kalau nggak sempat sholat qobliyah subuh, lakukan setelah sholat subuh. Kita nggak sempat sholat qobliyah isya, lakukan setelah sholat isya. Nggak sempat melakukan qobliyah duhur, lakukan setelah sholat duhur. Dan itu jatuhnya ada, bukan kodok. Karena waktu qobliyah itu masuknya mulai masuk waktu sholat sampai akhir habisnya waktu sholat. Sedangkan qobliyah ba'diyah itu masuknya setelah kita melakukan sholat fardu hingga habis waktu sholat. Jadi boleh. Boleh. Jadi kalau kita sudah istiqomah rawatib, maka jangan kemudian kalau udah lewat nggak usah lakukan, jangan, nanti kita lakukan setelah sholat fardu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.